Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Lainatul Sidkiah. Saya mahasiswa dari Stikes Cirebon, Prodi S1 Keperawatan, tingkat 4 semester 7. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang initial assessment. Langsung saja di sini definisinya. Initial assessment merupakan pengkajian awal yang dilakukan pada menit pertama dalam menangani kegawat daruratan pada pasien trauma yang sangat berat dan menentukan keselamatan pasien. Pengkajian ini dilakukan untuk menemukan dengan segera kondisi pasien yang mengancam nyawa. Di sini ada tujuan penilaian initial assessment. Tujuannya adalah untuk memberikan pengobatan yang menyelamatkan jiwa, mengelompokkan tingkat keparahan pasien sehingga bisa ditangani secara efektif dan efisien. Sebagai algoritma penilaian dan pengobatan, membangun kesadaran situasional yang sama di antara semua penyedia pengobatan, mengulur waktu untuk menetapkan diagnosis dan pengobatan. Penilaian initial assessment. Dalam penilaian initial assessment, ada komponen yang harus dinilai, yaitu airway, breathing, circulation, dan disability. 1. Airway. Apabila pasien memberi respon dengan suara normal, maka jalan napas itu normal atau paten. Tanda-tanda adanya obstruksi jalan napas atau jalan napas yang terganggu adalah sebagai berikut. Adanya suara bising seperti stridor, sesak napas atau kesulitan bernapas, kemudian respirasi paradoks, penurunan tingkat kesadaran, dan adanya suara mendengkur. Di sini ada penanganan masalah airway adalah yang pertama, head tilt and chin lift. 2. Pemberian oksigen. 3. Suction. 2. Breathing. Pada komponen ini, penilaian bisa dilakukan dengan penilaian frekuensi respirasi. Seperti apakah napas normal, apakah napas lambat, apakah napas terlalu cepat, apakah napasnya tidak ada, dan apakah ada sianosis. Berikut ini adalah penilaian yang perlu dilakukan dalam tahap penilaian pernapasan. Pertama, frekuensi napas. Kedua, adanya retraksi dinding dada. 3. Perkusi dada. 4. Auskultasi paru. 5. Oksimetri 97% sampai 100%. Penanganan dalam masalah pernapasan. 1. Berikan posisi yang nyaman. 2. Menyelamatkan jalan napas. 3. Pemberian bantuan napas atau oksigen. 4. Pemberian inhalasi. 5. Pemberian ventilasi bag mask. 6. Dekompresi ketegangan apabila ada pneumotoraks. 3. Circulation. Pada penilaian sirkulasi ini, menitik beratkan pada penilaian tentang sirkulasi darah yang dapat dilihat dengan penilaian sebagai berikut. Pertama, warna kulit. Kedua, berkeringat. 3. CRV kurang dari 2 detik. Palpasi denyut nadi 60-100 kali per menit. Auskultasi jantung sistolik 100-140 mmHg. Terakhir, penilaian EKG. Penanganan masalah sirkulasi adalah sebagai berikut. 1. Menghentikan pendarahan apabila ada. 2. Mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala. 3. Akses intravena. 4. Pemberian infus salina. Disability. Disability menilai tentang tingkat kesadaran, dapat dengan cepat menilai menggunakan metode AVPU. Pertama, A. Alert, kewaspadaan. V. Voice responsive, respon suara. P. Pain responsive, respon rasa nyeri. U. Unresponsive, atau tidak responsif. Refleks pupil terhadap cahaya, kadar gula darah, gerakan atau movement. Penanganan masalah disability adalah sebagai berikut. Pertama, tangani jalan napas. Kedua, manajemen pernapasan.
3. Manajemen sirkulasi. 4. Pemulihan posisi. 5. Manajemen glukosa untuk hipoglikemia. Kemudian di sini kesimpulan. Initial assessment adalah bagian terpenting dari proses penilaian korban atau pasien, di mana kita harus mengenali dan melakukan penanganan terhadap semua keadaan yang mengancam nyawa korban, yang dimulai dari penilaian lokasi kejadian, primary survey, atau penilaian terhadap airway, breathing, circulation, disability, expose, Foley catheter, gastric tube, dan heart monitor. Setelah itu, penilaian terhadap secondary survey atau pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan riwayat pasien, dan hand-off report. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.